Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Bayu baru aja ulang tahun dan mendapatkan kado motor kesukaannya dari orang tuanya guys. Pada keesokan harinya saat dia ingin San Mori bersama teman-temannya, motornya hilang. Akhirnya Bayu pun memanggil polisi untuk memecahkan kasus ini. Terdapat 3 orang yang dicurigai melakukan pencurian nih. Yang pertama ada Tono, tukang kebunnya. Dia bilang, aku nggak mungkin melakukan hal itu mas. Aku tahu itu adalah hadiah pemberian orang tuanya mas Bayu. Jadi aku nggak mungkin melakukan hal tersebut. Aku saat kejadian lagi memanen bunga kamboja karena ibunya mas Bayu ingin dibuatkan hiasan di dalam rumah. Yang kedua ada Septian, kakaknya. Dia mengatakan, ngapain aku ngambil motormu? Aku aja sama sekali nggak suka motor seperti itu. Kan si Bayu juga tahu kalau aku lebih suka berolahraga pak. Jadi untuk apa mengambil motor si Bayu yang dibelikan oleh orang tuaku? Yang ketiga ada Rangga, tetangganya. Dia mengatakan, aku nggak mungkin ngambil motor barunya Bayu pak. Aku ini aja sahabatnya dari kita masih TK. Justru aku yang ngajak Bayu untuk San Mori bersamaku. Karena aku ingin test drive motor barunya. Kalau bapak nggak percaya, bapak bisa tanya itu ke Bayunya pak. Setelah mendengarkan alasan dari para terduga, polisi pun mengetahui kalau ada salah satu di antaranya yang lagi berbohong. Menurut kalian siapakah yang berbohong? Yuk coba bantu Pak Polisi untuk menemukannya dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana guys, kalian udah nemuin belum siapa yang telah berbohong? Jadi terduga yang telah berbohong adalah tukang kebunnya tuh. Karena di kebunnya nggak ada pohon kamboja. Udah jelas banget pasti dia berbohong. Mungkin karena panik dia jadi berbohong kan? Buat kalian yang benar jawabannya, selamat ya. Kalian pinter-pinter banget nih. Buat yang masih salah, tetap semangat. Ini baru permulaan. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pak Saka adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya guys. Dia sangat alergi dengan kacang-kacangan. Pada hari Rabu kantornya dihebohkan karena Pak Saka ditemukan tewas di ruangannya. Menurut hasil otopsi, Pak Saka mati karena keracunan kacang-kacangan tuh. Terdapat beberapa orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhannya. Yang pertama ada Randy, seorang staf. Dia mengatakan, aku ke ruangan Pak Saka karena ada hal yang sangat penting yang ingin aku bicarakan. Hal itu adalah aku ingin meminta kenaikan gaji karena aku udah 2 tahun ini belum mendapat kenaikan gaji. Tapi saat aku memintanya, Pak Saka malah menolaknya. Ya aku agak sedikit kecewa sih, tapi ya udahlah. Yang kedua ada Pak Seto, teman bisnisnya. Dia bilang, tadi aku memang ke ruangan si Saka. Aku mau membicarakan soal bisnis kita sambil ngopi-ngopi sama dia. Karena saya sangat suka kopi latte hazelnut yang berada di seberang kantor ini. Jadi aku membelikan si Saka kopi itu juga. Yang ketiga ada Joko, cleaning service-nya. Dia mengatakan, aku memang diminta untuk datang ke ruangan Pak Saka. Di sana aku diminta untuk membersihkan ruangannya karena tadi abis ada tamu. Tadi juga aku lihat Pak Saka seperti orang yang lagi pusing pak. Pas saya tawarkan mau dibelikan obat, dia pun menolak. Ya udah, akhirnya saya meninggalkan ruangannya pak. Setelah mendengar alasan para tersangka, akhirnya polisi pun tahu siapa orang yang membuat Pak Saka keracunan. Coba yuk kalian bantu Pak Polisi juga untuk mencari tahu nih siapakah pelaku di balik terbunuhnya Pak Saka. Langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu siapa yang telah meracuni Pak Saka? Jadi jawabannya adalah rekan bisnisnya si Pak Seto guys. Karena dia membelikan Pak Saka kopi hazelnut yang terdapat campuran kacang-kacangan. Kan kalau kita semua tahu ya Pak Saka memiliki alergi terhadap kacang-kacangan tuh. Udah pasti pelakunya Pak Seto. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Pada hari Kamis, bank swasta di daerah Bintaro mengalami pencurian guys. Sang manajer menelpon polisi dan meminta kalau kasus ini gak disebarluaskan kepada wartawan. Akhirnya polisi menginvestigasi kasus ini dan menemukan 3 orang yang dicurigai melakukan pembobolan. Polisi pun ngecek CCTV dan melihat kejadian itu pada pukul 11 malam. Polisi hanya bertanya, apa yang kalian lakukan saat ada pencurian? Yang pertama ada Sarah. Ia mengatakan, aku nggak tahu dan nggak melakukan pencurian pak. Saat pulang kerja aku langsung pulang. Setelah aku di rumah aku makan bersama keluargaku dan lalu kami tidur jam 10. Karena besok aku harus berangkat lagi di pagi hari pak. Yang kedua ada Rangga. Ia mengatakan, pada saat pulang kerja aku pulang ke rumah pak. Lalu jam 10 aku ada janji dengan temanku untuk main futsal bersama dengan teman-teman SMA. Dan aku baru pulang jam 12 malam dari bermain futsal sama mereka. Terus pas sampai rumah aku mandi dan baru tidur jam 1 malam pak. Yang ketiga ada Rifki. Ia bilang, pada saat jam 11 malam aku lagi menemani ibuku di rumah sakit. Ibuku sakit sekitar 2 hari yang lalu. Dia terkena DBD dan harus dirawat untuk beberapa hari ke depan. Karena gak ada yang menemaninya saat malam, makanya aku yang berjaga di jam segitu. Aku juga gak mungkin melakukan pembobolan pak. Setelah mendengar alasan para terduga, polisi dengan sangat mudah mengetahui siapa yang telah berbohong. Kalau menurut kalian, siapakah yang dimaksud Pak Polisi? Kalau kamu dengerin dari awal, pasti langsung tahu nih. Langsung aja waktunya, aku mulai dari sekarang. Hayo, siapa nih yang udah nemuin jawabannya? Jadi yang telah berbohong adalah si Rifki guys. Kok bisa? Karena polisi kan gak menyebutkan waktu spesifik kapan kejadian itu berlangsung. Tapi si Rifki langsung menjawab jam 11 tuh. Gak kayak karyawan yang lainnya. Jadi udah pasti dia berbohong. Hayo, kalian jawabnya apa? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki keempat. Pada siang hari cuaca lagi panas banget sekitar 35 derajat Celcius. Fajar pergi ke supermarket buat beli es krim kesukaannya untuk dimakan di rumah. Saat sampai rumah dia meletakkan es krimnya di kulkas dan dia pergi ke toilet. Saat Fajar selesai dari toilet dan ingin makan esnya, tiba-tiba es krimnya udah hilang guys. Karena curiga pada saudaranya, Fajar langsung memanggil saudara-saudaranya yang ada di rumah tersebut. Yang pertama ada Farhan. Ia berkata, aku sama sekali nggak tahu es krimmu di mana. Aku dari tadi lagi sibuk di kamar untuk ngerjain tugas dari guruku. Karena tugas ini akan dikumpulkan besok, jadi aku nggak mungkin ngambil es krimmu. Yang kedua ada Rizka. Dia bilang, aku dari tadi lagi nonton drama kesukaanku, jadi aku nggak mungkin ngambil es krimmu. Aku nonton di kamar sambil minum es cola kesukaanku. Karena aku cek di HP kalau hari ini cuacanya lagi panas banget. Yang ketiga ada Rifki. Ia bilang, aku baru aja pulang dari rumah temanku. Karena hari ini aku ada tugas dan aku ngambil data tugas di rumahnya. Hari ini cuaca panas banget, untung temanku membuatku es kelapa manis yang sangat segar. Jadi mana mungkin aku yang ngambil es krimmu. Setelah menanyakan saudara-saudaranya, akhirnya Fajar pun tahu siapa yang telah memakan es krimnya. Menurutmu siapa nih di antara mereka yang udah mencuri es krimnya Fajar? Langsung aja aku mulai waktunya dari sekarang. Gimana guys, kalian udah tahu siapa yang telah memakan es krimnya Fajar? Yap, selamat buat kalian yang menjawab Rifki ya. Karena kalian lihat aja tuh maskernya. Kalau dia habis makan es kelapa, kenapa di maskernya ada noda coklat tuh? Udah pasti dia telah berbohong deh. Hayo, tadi kalian curiganya sama siapa nih? Kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar ya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang yang lagi melakukan kegiatannya masing-masing. Dengar-dengar katanya ada di antara mereka yang merupakan seorang pembunuh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar.
Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!